Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soto dengan NPM 1821 semester 5 jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Baiklah, di sini saya akan melengkapi tugas-tugas dari mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama, Prodi Hukum Tata Negara, dengan dosen pengampu Hervin Yoki Pradikta, HI. 1. Pengertian. 2. Sumber hukum dan asas hukum acara perdata. Yang pertama, pengertian hukum acara perdata. 1. Pengertian hukum acara perdata secara umum. Hukum acara perdata mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim pengadilan, penyusunan gugatan, pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, putusan pengadilan sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan. Yang kedua, pengertian para ahli. Mahfudzono mendirikan hukum acara perdata sebagai peraturan 1 mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan saran hakim. Menurut Wiryo Pradjapukro, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan membuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara gugatan sampai dengan pelaksanaan bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan acara bagaimana pengadilan harus itu bertindak. Yang ketiga, Abdul Qadir Muhammad merumuskan hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perdata melalui pengadilan. Yang keempat, Retno Wulan S. dan Iskandar O. memberi pengertian hukum acara perdata sebagai semua kaidah hukum acara menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban perdata sebagai yang diatur dalam hukum perdata material. Yang keempat, maksudnya yang ketiga, garis-garis besar pada tahapan peradilan perdata. Yang pertama, pengajuan gugatan. Yang kedua, pemeriksaan gugatan. Yang ketiga, pembuktian. 4. Putusan. 5. Upaya hukum terhadap putusan. Dan yang keenam, eksekusi. Maksudnya eksekusi. Yang kedua, sumber-sumber hukum acara perdata. Yang pertama, pedoman utama dan pengertian sumber HP. Hukum acara perdata Indonesia sampai kini masih tetap berpedoman sebagai pedoman utama pada hukum acara perdata kolonial. Pengaturan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Yang pertama, HIR. Yang kedua, RBJ. Yang ketiga, RJ. Dan yang keempat, BW. Yang kelima, WPK. Berbagai undang-undang yang berkaitan seperti Undang-Undang tentang Peradilan Ulangan atau Acara Banding yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Yang kedua, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Yang ketiga, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004. Jelas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2019. D. Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Yang kelima, Undang-Undang tentang Advokat. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Yang keenam, Undang-Undang tentang Perkawinan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya seperti PPP Nomor 9 Tahun 1975 dan PPP Nomor 10 Tahun 1983. Yang ketujuh, Undang-Undang tentang Kepalitan dan Penundaan Pembayaran Utang dalam diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Yang ketujuh, jurisprudensi. 8. Peraturan Mahkamah Agung. Yang 9. Instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung. Yang
ke-10 perjanjian internasional, yang 11 doktrin, 12 adat kebiasaan. Yang ketiga, asas-asas hukum cara perdata. Yang pertama, hakim bersifat menunggu. Dengan nama lain dengan bahasa Inggris, iudex non provocans ex officio. Asas ini dapat ditemukan pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 142 RBG dan atau pasal 118 IR pasal 142 ayat 1 RBG menentukan bahwa gugatan perdata dalam tingkat pertama yang pemeriksaan menjadi wewenang pengadilan negeri diajukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya. Hakim bersifat menunggu. Artinya inisiatif pengajuan gugatan berasal dari penggugatan hakim. Penggugatan hanya menunggu diajukan sebuah hak oleh penggugatan. Yang mengajukan tentang tuntutan hak adalah pihak yang berkepentingan. Apabila tidak diajukan gugatan atau bantuan hak, maka tidak ada hakim. Yang kedua, hakim bersifat pasif dalam kurung atau dengan nama lain Igendek Haken van Resten. Menurut Sudikno Mertokusomo, hakim di dalam memeriksa perkara pada tahap bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok segala sengketa yang diajukan untuk periksa pada yang ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradilan cepat, ternak dan biaya ringan. 3. Persidangan terbuka untuk umum dengan nama lain Open Bar Head van Westphal. Pasal 1, maksudnya pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain. Secara formal, asas ini membuka kesempatan untuk social control. Yang keempat, audit ex alternatum. Asas ini bercermin dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 1000, maksudnya pasal 145 dan 157 RBG, pasal 101 dan 132 IR. Pengadilan harus memerlukan koin belah pihak sama. Yang kelima, putusan hak disertai alasan. Alasan tersebut dimaksud sebagai pertanggungjawaban hakim dan pemberi putusannya. Yang pertama, dalam memeriksa dan memutus harus bertanggung jawab dan atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Yang kedua, penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud oleh pada ayat 1 harus menurut pertimbangan hukum hakim. Yang keenam, beracara dikenakan biaya. Hal ini dengan jelas tertuang dalam pasal ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 pasal 45 ayat 4 pasal 192 pasal 104 IDPG pasal 121 ayat 4 pasal 142 pasal 143 IR. Yang ketujuh, trilogi pengadilan dalam kurung sederhana, cepat dan biaya ringan. Yang ke-8, asas bebas dan dari campur tangan pihak di luar pengadilan. Hakim dituntut sungguh-sungguh mandiri. Hakim mempunyai otonomi yang selalu harus dijaga-jaga agar proses peradilan berjalan menuju sasaran peradilan yang objektif dan tak jujur dan tidak berpihak. Hakim tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal di luar pengadilan seperti pengaruh yang uang, pengaruh kerabatan, pengaruh kekuasaan dan lainnya sebagainya. Baiklah, terima kasih. Sampai sini saja saya menjelaskannya, dan jika ada kekurangan mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.